wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta ketua kelas menyiapkan dan kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas siapkan. Oke, baik, terima kasih untuk ketua kelas. Nah, oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini hadir semua? Ya? Baik, oke, terima kasih. Alhamdulillah hadir hari ini 100%. Nah, ayo, semuanya belum ada yang belum mengeluarkan buku, ayo keluarkan buku semuanya. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Oke, baik. Ya, pada kali ini atau pada pertemuan pagi kali ini kita ke bab baru, yaitu ke materi bab 4. Ada yang belajar dari malam? Apa materi bab 4? Bab 4, yaitu suhu, kalor, dan pemuaian. Suhu, kalor, dan pemuaian. Baik, ini untuk materi kita di bab 4. Nah, pada bab awal ini kita hanya membahas dulu itu apa itu pengertian suhu dan kalor, perbedaan suhu dan kalor, fungsi kalor, serta pengertian pemuaian. Nah, baik, sebelum ke materi, nah kita pemanasan dulu ya. Nah, di sini misalkan ya ada segelas teh panas. Nah, kita celupkan tangan kita ke dalam teh panas tersebut. Nah, apa yang kita rasakan? Ayo, apa? Ya, benar Deva, panas. Pastilah ya, karena itu esnya panas. Nah, kenapa tersebut terjadi? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu? Ayo, kenapa? Ya, karena dia memiliki suhu yang tinggi. Nah, oke, itu tadi kan teh panas. Selanjutnya nih, sebaliknya ada teh es atau teh dingin. Nah, kita masukin lagi tuh tangan kita ke dalam es teh tersebut. Nah, apa yang kita rasakan? Ya, Eva, tentu tangan kita akan terasa dingin. Ini kenapa? Ya sama seperti halnya tadi teh panas tadi, dia suhunya, kalau teh panas tadi karena itu suhunya tinggi, dan kalau es teh tadi suhunya rendah. Oke, baik. Anak-anak, nih ada lagi nih panas yang kedua. Sering gak sih kalian menggosok-gosokkan tangan kalian seperti ini, kedua telapak tangan kalian seperti ini? Nah, coba kita gosokkan. Nah, setelah kita gosokkan, apa yang kalian rasakan? Ya, intan, panas. Ya, panas kan? Nah, mau tanya, kenapa sih kita setelah melakukan gosok-gosok kedua telapak tangan ini kita bisa merasakan kehangatan setelah itu? Ayo, kenapa? Yuk. Ada yang tahu bisa menjawab? Oke. Jadi di sini karena pada saat kita menggosokkan kedua telapak tangan itu terjadi gesekan yang menyebabkan perpindahan suatu energi. Nah, jadi ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan ini, gerakan ini menghasilkan energi kinetik. Nah, jadi panas yang dihasilkan itulah disebut dengan kalor. Oke. Nah, baik anak-anak. Nah, dari penjelasan percobaan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Yang pertama, untuk suhu apa? Ayo. Ya, jadi suhu itu derajat panas dinginnya suatu benda. Oke, suhu, derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, yang kedua, kalor. Pasti kalor? Ayo. Dari percobaan yang menggosok-gosok tangan, apa yang kalian simpulkan untuk kalor? Nah, kalor yaitu adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari energi yang bersuhu tinggi ke bersuhu rendah. Oke? Itu untuk pengertiannya ya, untuk suhu dan kalor. Nah, kalau perbedaan, dari Ibu tulis nih ada tabel. Untuk perbedaan suhu dan kalor, Ibu buat tabel. Pertama di sini ada kalor atau panas. Yang kedua ada suhu. Yang pertama di sini untuk perbedaan kalor atau panas dan suhu
ada energi, kalau panas itu adalah suatu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran. Yang kedua, di sini untuk mengukur panas atau kalor menggunakan yaitu maaf ibu lupa menyebutnya tadi, yaitu menggunakan kalorimeter, agak susah nih. Dan kalau untuk suhu yaitu menggunakan termometer. Baik. Nah, selanjutnya kalau untuk satuan kalori atau panas itu kalor. Sedangkan kalau suhu yaitu ada derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, di sini yang keempat yaitu untuk suhu dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, sedangkan untuk kalor ya, maaf, untuk kalor atau panas. Nah, sedangkan suhu tidak, tapi dia suhu itu bisa naik serta turun. Nah, itu untuk perbedaan antara suhu dan kalor. Selanjutnya di sini Ibu sudah gambar, kelihatan tidak? Di sini ada dua panci ada dua gambar, ada gambar A dan gambar B maksudnya. Jadi di gambar pertama ini ada panci yang berukuran besar, dan yang kedua ada panci yang berukuran agak sedikit kecil dari yang A. Jadi untuk panci A itu airnya lebih banyak daripada panci B. Nah, di sini yang Ibu mau tanyakan, untuk mendidihkan air yang di dalam ini, panci yang mana yang lebih membutuhkan waktu yang lama? Apakah panci A atau panci B? Kita? Ya, tentu saja panci A karena airnya lebih banyak. Nah, anak-anak, di sini Bu mau tanya, ada yang tahu nggak sih bagaimana hubungan antara energi yang dibutuhkan untuk mendidihkan air dengan suhu di dalamnya? Ada yang tahu? Nah, itu cinta. Dari tadi kamu main aja itu kerjaannya. Jadi ada yang tahu? Baik, di sini karena semakin banyaknya jumlah air maka semakin besar pula energi yang dibutuhkan. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan dari percobaan ini kalau setiap kegiatan ini membutuhkan energi yang berbeda. Kita ke fungsi kalor. Di sini kita ke fungsi kalor. Apa itu fungsi kalor? Yang satu untuk menaikkan dan menurunkan apa? Suhu zat. Benar, menaikkan dan menurunkan suhu zat. Yang kedua yaitu, ayo Dina, ya benar sekali, mengubah wujud zat. Wujud zat. Nah, di sini menaikkan suhu zat. Apa itu? Itu yang pertama yaitu melepaskan kalor. Yang kedua apa? Menerima kalor. Nah, selanjutnya mengubah wujud zat itu ada mengkristal, mengembun, mencair, terus padat, terus menyublin. Nah, itu ada peristiwa-peristiwanya. Misalnya di sini ada, aku buat ya di sini ya, membuat gas. Ibu udah selesai membuat. Kelihatan nggak? Di sini ada gas, padat, sama cair. Nah, ini ada peristiwa-peristiwanya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu ada mencair. Dari padat ke cair itu disebut mencair. Selanjutnya dari cair ke padat disebut membeku. Sedangkan yang ketiga dari cair ke gas itu disebut menguap. Nah, dari gas ke cair disebut mengembun. Nah, selanjutnya dari gas ke padat disebut menyublin. Dari kristal ke gas disebut mengkristal. Dari padat ke gas disebut dari gas ke padat disebut mengkristal. Nah, baik, ini yang perlu dicatat ya. Oke. Selanjutnya anak, kita ke terakhir yaitu ke pemuaian untuk materi hari ini, pemuaian. Nah, apa itu pemuaian? Pemuaian panas itu, di sini pemuaian panas adalah perpindahan suhu benda yang dapat menjadi bertambahnya panjang, lebar, luas, terus atau disebut juga berupa volumenya, karena
itu terkena kalor atau panas. Oke, itu untuk pemuaian. Nah, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Sudah pintar semua ya kalian. Baik, Ibu rasa waktunya sudah habis. Mungkin untuk pertemuan kali ini, Ibu rasa pada awal bab ini kita membahas ini saja terlebih dahulu. Nah, untuk tugas besok kalian menghafal yaitu perubahan ini, perubahan zat dari gas ke cair, cair ke padat, padat ke gas. Nah, itu kalian hafal ya untuk minggu depan. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang lebih ke materi, kita ketemuan selanjutnya itu pada ketemuan kedua. Ibu rasa cukup untuk pada pagi hari ini karena waktunya habis. Dan di sini Ibu mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan dan hilaf. Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.